Izinkan saya beda pandangan nih, izin Prof ya. Justru begini, ini kan masalah ijazah sudah berkali-kali diajukan ke sidang perdata juga pernah, ke TUN juga pernah, dan rata-rata pengadilan menyatakan tidak berwenang. Ya karena salah satunya adalah justru saya agak terbalik, pandangan saya justru satu-satunya forum pengujian secara material adalah perkara pidana. Di perdata dan TUN itu semua formal. Formal maksudnya begini, kalau bicara ibu punya sengketa tanah dengan ada sertifikat selesai. Tidak mungkin diuji lagi sertifikat itu asli atau palsu. Tapi di sidang pidana dia masuk ke kebenaran material. Jadi boleh aja anak ijazah diuji betul itu ijazah benar nggak, penerbitannya, fisiknya dan segala masuk macam. akal nih, Dan masuk itu akal. hanya ada di perkara pidana. Karena itu Jadi nanti saksi ahli-ahli akan dihadirkan. betul. Karena itu kami melaporkan ke secara pidana adalah tujuannya agar dia masuk betul-betul ke material, semua diuji secara berimbang. Pak Jokowi, UGM silakan mengajukan alat buktinya. Buktinya, oke. Pak Roy dan Bu Tiva silakan mengajukan alat buktinya, saksi-saksinya, suratnya, ahlinya, semua didengar oleh hakim, didengar oleh publik, didengar oleh media. Nanti di situ hakim akan mengambil keputusan tentunya dengan sebuah aturan. Adanya 2 alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Oke. Dan diputuskanlah apakah ijazah ini asli atau tidak. Kenapa? Karena salah satu persangkaan utamanya adalah delik fitnah. Ya. Fitnah itu adalah apa yang dituduhkan oleh terdakwa adalah kebohongan. Oke. Yang dituduhkan apa sih? Ijazah palsu. Berarti apa? Dituduh fitnah berarti itu adalah kebohongan. Faktanya apa? Ijazah itu asli. Jadi jaksa di sini sendiri pada saat dia mengkonstruksikan tindak pidana fitnah, dia harus membuktikan bahwa ijazah ini asli. Oke, jadi begini. Saya tolong melanjutkan. Begini, Prof. Izin sedikit lagi untuk itu jaksa nanti akan menghadirkan satu ijazah aslinya akan dihadirkan, hasil lapornya akan dihadirkan, seluruh saksi-saksi teman kuliah, para dosen UGM, otoritas dekan dan rektorat juga akan didengar keterangannya, para laboran yang melakukan pengujian lapor akan didengar keterangannya, teman SMA, teman kuliah, dan seluruh alat bukti yang bisa memperkuat bahwa betul Pak Jokowi menjalani perkuliahan 80 sampai tahun 85 dan memperoleh ijazah, termasuk teman-teman yang di wisuda bersamaan memperoleh ijazah saat wisuda, itu juga semua akan didengar, dan ini sebagai pintu untuk membuktikan kebenaran dakwaan fitnah. Belum masuk ke yang teknologi IT ya. Saya bisa kurang itu. Saya nambahkan. Silakan, Prof. Yang disebut materi dan formil itu perbuatan yang real, yang nyata, bukan benda yang bernama dokumen. Dokumen di dalam UGM itu legalitas. UGM mempunyai legalitas menyatakan. Tapi publik punya hak legitimasi namanya. Oke. Tapi kan di sidang itu, Prof, nanti kan ada ahli, laboratorium dan semuanya, Nanti kemudian juga ahli yang dihadirkan oleh pihak Pak Jokowi, lalu kemudian yang menunjukkan bahwa ini tulisannya, fontnya, tintanya, kertasnya, dan seterusnya. Itu kan terjadi pembuktian di sana. Itu bukan pembuktian pidana, Pak. Bukan pembuktian pidana. Itu perbuatan. Perbuatan itu adalah perilaku. Tetapi kalau kita bicara asli apa tidak asli, itu di PT UN dimulai dari awal itu. Tidak akan mungkin bisa di sini walaupun ada ahli yang didatangkan dan nanti saling kemudian berdebat sehingga pihak hakim punya keyakinan bahwa mana ini ternyata ijazahnya betul asli dan dilakukan fitnah misalnya seperti itu, atau sebaliknya ijazahnya palsu maka Dokter Tiva dan Mas Roy bukan tidak melakukan pidana. Ahli tentang pengetahuan, tentang pengetahuan saja, yang menafsirkan asli atau palsu, itu hanya pemikiran. Dan tidak terbentuk keyakinan di hakim bahwa ini asli atau palsu, dan siapa yang melakukan fitnah atau siapa yang tidak melakukan fitnah. Hukum pidana tidak pernah mengukur pemikiran, perbuatan. Pemikiran nggak masuk hukum pidana, itu pemikiran, itu satu akal atau kehendak. Tetapi kalau pidana itu yang real terjadi, utuh, dokumen tidak pernah bisa diputuskan di pidana. Oke, kebetulan ada Wakapolri pada masanya 2011-2013 Pak ya. Oke, nanti diberikan. Boleh sedikit aja Pak Ugro. Karena saya sungguh agak bingung nih. Kalau menurut saya kebayang ketika nanti kemudian ada pembuktian di sidang, maka ahli-ahli bisa datang lalu kemudian sama-sama saling membuktikan terkait dokumen tersebut. Ini bayangan saya. Apakah kemudian hakim itu nanti akan memutuskan bahwa ini ijazah asli menurut keyakinannya atas ahli yang dihadirkan, atau ini adalah palsu menurut keyakinan atas ahli yang dihadirkan? Bisa dua hal. Keyakinan atas perbuatan orang. Tapi orang yang melakukan secara teknis mengenai dokumen itu ada bidangnya.
dimulai dari sengketa informasi dulu. Kalau sudah dilakukan benar seperti ini ya bawa ke PT UN agar kalau tidak hadirnya siapa saja bisa dianggap meninggalkan haknya. Dan hasil sengketa informasi di KIP itu pasti juga akan dibawa nanti. Itu akan menjadi salah satu sarana Pertimbangan. PT UN. Oke. Itu maksud Harus saya. PT UN. Lembaganya cuma itu untuk menentukan kepalsuan atau keaslian. Oke, kita berikan tangan untuk Prof Gayus. Silakan Pak Ugro. Jadi menurut saya dalam suatu berkas perkara pencemaran nama baik dan atau fitnah itu berbeda dengan suatu berkas perkara tentang laporan dugaan menggunakan ijazah palsu. Kalau dikatakan Mas Rifai tadi, kalau ada laporan dugaan penggunaan ijazah palsu, semua saksi-saksi tadi laporan dihadirkan boleh. Kalau pencemaran nama baik kan hanya mencemarkan nama baik dan fitnah. Kenapa harus membawa orang-orang yang ahli lapor dan sebagainya? Ya, alat bukti dalam rangka pencemaran nama baik apa saja, itu saja. Jadi berkas perkara cukup tipis, nggak usah 1,5 meter seperti itu. Jadi bedakan berkas perkara tentang pasal dugaan ijazah palsu dan satu lagi berkas perkara dengan dugaan pencemaran atau fitnah seperti itu. Tapi saya tanya ke Pak Ugro. Pak Ugro setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof Gayus bahwa tidak akan mungkin pembuktian itu bisa dilakukan di persidangan terkait ijazah itu asli atau palsu? Ya, membuktikan ijazah asli atau palsu itu ya dugaan ijazah palsu diproses dulu oleh kepolisian. Diproses dulu loh ya. Kan Siapa yang sudah menggunakan? lewat lapor. Ya, lapornya kan dicek ini ada laporan resmi. Oke. Itu bukan Duma saja yang berhenti seperti itu. Laporan resmi, kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, penggunaan ijazah palsu, ya tersangkanya komisioner-komisioner KPU tadi, nah baru pemeriksaannya lengkap. Nah itu berkasnya 1,5 meter bisa kalau seperti itu. Tapi kalau pencemaran nama dan fitnah, ya kemungkinan sangat kecil sehingga pembuktian ijazah palsu tidak hanya dengan verbal ucapan saja, bukan. Itu jelimet KKN-nya di mana, terus nilai-nilai dan sebagainya. Itu sangat rumit seperti itu bagi saya. Ya, jadi Jadi tidak akan mungkin terjadi pembuktian di sidang. Ijazah itu asli atau palsu? dalam kasus pencemaran nama baik ini, Iya. tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun sekali lagi, ini saya belum, logika saya terus terang saya belum bisa menerima nih logika saya. Ada ahli yang dihadirkan. Baik kedua belah pihak ya. Ada ahli macam-macam tuh. Ahli grafik, ahli font, ahli kertas, ahli apa Bang Rismon? Ahli apa namanya? Pokoknya ahli digital forensik. Digital Tapi ini forensik. menarik Mas. Ini saya seperti menonton Indonesia lawan Kamboja kemarin. Ini baru awal tuh sudah 1, 2, 3, 4, 1 sudah 4-1 ini menangnya ini. Belum tambah nanti 5-1 nanti. Ya, jadi, Enggak, kita sini mencari kebenaran ya. Iya, betul. Hipotesis, menguji ya, hipotesis. Oke. Ya jadi saya selalu katakan. Bayangan saya kan ada ahli-ahli yang dihadirkan. Ya. Bahkan ini bayangan saya, publik ketika nanti sidang disiarkan secara langsung, publik sendiri pun sudah punya persepsi ketika ahli-ahli itu dihadirkan. Ya, ahli itu yang bisa menguji penelitiannya Dr. Tifa. Iya. Gimana? Penelitiannya Mas Roy Surya dipanggilkan ahli. Ini betul nggak peneliti dokter? Oke. Diadu dulu nih. Oke, diadu. Itu baru bisa. Dari Bung Rifai kan dari Pak Jokowi juga pasti akan dihadirkan ahlinya. Ahli Termasuk bukan- juga lapor Polri. Ya, bukan ahli dokumen palsu tadi, bukan. Ahli pencemaran nama baik tadi kan penelitian Dr. Tifa nih. Iya. Ya, dilawan dulu penelitian Dr. Tifa tadi. Oke, benar atau pencemaran enggak? HP satu hal, tapi ahli yang terkait dengan teknis kan pasti ada. Ada salah satu yang nanti mungkin Bung Sudah ada, jadi, Bung Rismon Pol- Sianipar kan? Polda sendiri- Bung Rismon Nggak ada. Asiolan. Polda sendiri sudah Respon tuh ahli palsu. memeriksa beberapa ahli Jasanya ya. juga palsu. Baik ahli digital forensik, ahli forensik konvensional, termasuk beberapa laboran, termasuk guru-guru besar, termasuk para peneliti. Iya. Yang akan nanti menyimpulkan apakah tindakan Pak Roy dan Bu Tifa ini adalah bagian dari penelitian atau bukan. Jadi ahli Nanti teknis pun ada ahli-ahli yang akan membahas itu. dan ahli sosial terkait dengan ijazah itu. Sebanyak ahli ya, dari ahli teknis, digital forensik, termasuk ke ijazah langsung, termasuk juga ilmu kedokteran, ilmu telematika, ilmu IT segala macam ada. Dan menurut saya nanti menarik lah ya. Psikologi juga ada. Psikologi enggak ada. Nggak ada, oke. Tapi semua artinya gini, pihak jaksa kan harus berkeyakinan pertama ijazah ini asli karena itu dia mendakwa fitnah.
Harus mesti dulu ya. Karena bedanya fitnah sama pencemaran itu adalah kalau fitnah yang disebarluaskan adalah kebohongan. Kalau pencemaran yang disebarluaskan adalah kebenaran. Jadi dia buktikan bahwa yang disebarluaskan ini adalah ketidakbenaran. Yang benar apa? Ijazah itu asli, itu satu. Kedua, bahwa ini dilakukan dengan niat jahat. Ini kan cara berpikir jaksa ya. Nanti tinggal di-counter bahwa itu mungkin bagian dari penelitian. Nah, tapi jaksa juga sudah menyiapkan juga ahli-ahli bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa ini bukan bagian dari penelitian dan itu hanya bagian dari alibi. Nanti ada ahli-ahli yang menjelaskan keilmuan-keilmuan atau argumen yang dibangun, antitesisnya seperti apa. Nah, nanti ini semua akan didengar oleh hakim dan hakim akan mengambil keputusan. Saya bisa. Ada mau tidak mau begini, saya ingin mengomentari betul dalam pidana ini bicara perbuatan, tapi adalah yang dipersoalkan adalah apakah tuduhan bahwa ijazah palsu itu benar adanya atau tidak. Itu yang mau yang dibuktikan dulu. Kedua, nanti perbuatan ada mens rea, itu lain lagi. Nah, saya izin sedikit mengomentari, saya nggak sependapat bahwa kalau ini dibawa itu selesai. Kalau di petun itu justru kewenangannya yang satu, membatalkan sebuah katun. Jadi Membatalkan dia bisa sebuah membuktikan, dia tidak bisa menyatakan ijazah itu asli atau palsu. Yang bisa dinyatakan adalah membatalkan sebuah ijazah, dia bisa. Jadi sifatnya tugas petun itu adalah membatalkan katun, bukan menyatakan katun itu asli atau tidak asli atau palsu ya. Asli palsu sih dalam pandangan saya itu tetap domain peradilan pidana. Sementara tun itu adalah pengujian untuk membatalkan, itu juga bukan untuk mengesahkan sebuah katun. Itu domain kewenangan dari peradilan itu. Karena itu ada beberapa upaya dibawa ke petun ditolak juga oleh petun gitu. Jadi ini sudah putar-putar di mana-mana, Prof. Jadi sudah diperdata berkali-kali, dicoba di CLS, nggak pernah selesai ke pokok perkara, dan mudah-mudahan nanti paling tidak di perkara yang bergulir ini, yang di PN Timur ini, paling tidak sebuah alat bukti lah disajikan. Kita coba dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah, apakah bisa diambil suatu keputusan yang berkeadilan dan paling tidak ini bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat.